Halo teman-teman semua, kami dari tim 8 ingin menjelaskan presentasi efektif. Presentasi yang efektif terdapat 3 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tahap perencanaan. Sebelum masuk pembahasan, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, peserta mampu mengidentifikasi karakteristik audiens seperti usia, latar belakang pendidikan, sosial, dan sikap terhadap topik presentasi, serta menyesuaikan gaya dan isi presentasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tersebut. Kedua, peserta dapat merumuskan tujuan presentasi secara tepat dalam 3 domain. Yang pertama, psikomotorik, kedua, kognitif, ketiga, afektif. Dan yang ketiga, peserta mampu menyusun isi presentasi yang relevan dan sistematis berdasarkan tujuan presentasi dan tingkat pengetahuan audiens, serta memilih struktur penyampaian yang tepat, misalnya dari umum ke rinci. Keempat, peserta mampu menentukan strategi penyampaian presentasi yang efektif, termasuk memilih media, visual, audio, audiovisual, verbal, yang sesuai untuk menyampaikan pesan secara jelas, menarik, dan mudah diingat. Pada tahap perencanaan ini, terdapat 4 faktor utama, yaitu audiens, tujuan, isi, dan strategi. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Apa itu perencanaan? Perencanaan presentasi merupakan tahap awal yang krusial untuk memastikan penyampaian pesan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Masuk faktor pertama, yaitu audiens. Pemahaman yang mendalam tentang audiens sangat penting dalam merancang presentasi yang efektif. Faktor-faktor seperti ukuran dan usia audiens, tingkat pendidikan, latar belakang etnis dan sosioekonomi, serta kepercayaan dan sikap mereka akan mempengaruhi cara penyampaian materi. Dengan memahami hal-hal tersebut, penyaji dapat menyesuaikan nada, gaya penyampaian, serta pemilihan kata dan gambar agar presentasi menjadi lebih relevan, menarik, dan mudah diterima oleh audiens. Lalu, faktor yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan ini dibagi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan fisik seperti membangun, memanipulasi, atau melakukan sesuatu. Contoh, setelah presentasi ini, peserta mampu menggunakan sesuatu alat dengan benar. Biasanya digunakan dalam training teknis atau praktik. Yang kedua, kognitif, berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman, seperti mengidentifikasi, menjelaskan, atau memecahkan masalah. Seperti contoh, peserta akan memahami proses pemasaran digital. Tujuan ini yang paling umum dalam presentasi akademik atau profesional. Yang ketiga, afektif, berkaitan dengan sikap, emosi, dan nilai seperti perasaan atau apresiasi terhadap sesuatu. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu isi. Penentuan konten presentasi harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan audiens terhadap topik tersebut. Struktur isi sebaiknya disusun secara sistematis, bisa dimulai dari gambaran umum hingga kerincian, atau dengan pendekatan lain yang lebih sesuai dengan karakteristik audiens, pembicara, dan materi. Dengan begitu, penyampaian informasi akan lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami. Faktor yang terakhir yaitu strategi. Strategi penyampaian presentasi harus dirancang dengan cermat agar pesan dapat tersampaikan secara efektif. Penting untuk menentukan bagian mana yang lebih tepat disampaikan secara verbal dan mana yang lebih kuat melalui visual atau audiovisual. Pemilihan media seperti gambar, video, grafik, hingga narasi lisan harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan kebutuhan audiens. Kombinasi yang tepat antara visual, audio, audiovisual, dan verbal akan meningkatkan pemahaman, daya tarik, serta keterlibatan audiens selama presentasi. Itu saja penjelasan dari tim 8. Terima kasih.